Bab 316 Dewa Perang Kuno. Air kuning melonjak, dan setelah jiwa naga leluhur mengalir ke laut, tidak ada yang aneh terjadi pada Sungai Kuning. Xiao Chen menyusuri Sungai Kuning, dan tidak berhenti ketika melewati rumahnya, melainkan terus berjalan lurus ke barat. Gunung Changyang terletak di bagian barat Kyushu. Seiring berjalannya waktu, gunung ini berganti nama menjadi Gunung Kyuchi. Konon, gunung ini merupakan tempat kelahiran Kaisar Yan di zaman dahulu, dan hanya dipisahkan oleh sebuah gunung dari tempat kelahiran Kaisar Huang. Dapat dikatakan bahwa tempat ini sangat luar biasa dan berkaitan dengan banyak tokoh besar. Meskipun gunung-gunung kuno itu tidak tinggi, namun memancarkan nuansa keterpencilan dan kuno, seolah-olah sumber daratan Tiongkok yang luas tersembunyi di sini. Pegunungan yang masih alami berdiri tegak. Meskipun tingginya hanya 1 atau 2.000 meter, pegunungan ini begitu megah sehingga membuat orang merasa kagum dan ingin mendongak untuk melihatnya. Ketika Xiao Chen tiba di pegunungan ini, dia langsung merasakan suasana yang benar-benar berbeda dari daerah lain di Kyushu. Sebuah gunung suci kuno yang megah, berbentuk seperti domba yang sedang berbaring, dengan kepala menghadap ke timur dan ekornya menghadap ke barat, berdiri di sana dengan tenang. Entah mengapa, saat melihatnya, Xiao Chen merasa seolah-olah itu adalah makhluk hidup, atau mungkin raksasa kuno yang tersegel. "Kau di sini." Xiao Chen melangkah ke depan gunung raksasa itu dan melihat Ciyu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap gunung Changyang sambil mengerutkan kening. Sekarang Ciyu telah lama pulih ke kondisi puncaknya, memberikan orang perasaan berat seperti gunung. "Tidak ada kemajuan?" tanya Xiao Chen. Ciyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatan segel itu 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak bisa digoyahkan." Hal ini mengejutkan Xiao Chen. Seiring berjalannya waktu, kekuatan segel apapun seharusnya menjadi semakin lemah. Bagaimana mungkin hal itu justru sebaliknya? Siapa yang menyegel tempat ini? Kaisar Suanyuan. Ciyu menjawab dengan tenang. "Itu dia." Xiao Chen sangat terkejut dan berkata, "Apakah kekuatan Kaisar Suanyuan begitu kuat? Segel kuno itu tidak dapat dipatahkan sampai sekarang." Dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Meskipun Huangdi dekat dengan alam dewa leluhur di zaman kuno, Ciyu juga berada di atas setengah leluhur. Kesenjangannya seharusnya tidak sebesar itu. Dia seharusnya tidak berdaya melawan segelnya. Kemudian Xiao Chen menebak siapa yang disegel di sini, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Orang itu sangat terkenal di Jiushu dan dikenal semua orang. Sekarang, itu bukan lagi kekuatan penyegelan Kaisar Huang. Itu telah digantikan oleh kekuatan misterius dan kuat lainnya. Ciyu menatap Gunung Changyang di kaki gunung dengan tatapan penuh pertimbangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada orang yang kemudian membuat segel yang lebih berat? Hal ini membuat Xiao Chen bingung, tetapi dia tidak dapat membantu karena pengetahuannya yang terbatas tentang peristiwa di zaman kuno. Keke menguap karena bosan, lalu membuat beberapa gerakan mengoceh dan bergumam pelan bahwa itu adalah seekor domba liar yang besar. "Kambing liar besar, aku punya sedikit kesan tentangnya." Ciyu, yang sedang mondar-mandir di kaki gunung, tiba-tiba berhenti. Dia telah mengalami transformasi yang tak terhitung jumlahnya dan mengubah tubuhnya satu demi satu. Jika Huangdi tidak mengingatkannya, dia tidak akan mengingat kenangan masa lalunya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Sepertinya aku perlu menemukan barang antik tingkat semi leluhur untuk bertanya tentang asal-usul gunung ini." Setelah itu, dia menerobos ruang dan menghilang dalam sekejap mata. Xiao Chen berputar mengelilingi Gunung Changyang. Gedan menemukan bahwa gunung itu memang luar biasa. Ada kekuatan misterius dan mengerikan yang beriak lembut,
yang tidak dapat digoyahkan sama sekali. Ciyu hanya pergi selama 1 hari. Ketika dia kembali, dia memasang ekspresi serius di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Menurut legenda, gunung ini terbentuk dari tubuh seorang pria hebat dari zaman jahiliyah setelah kematiannya." Ini, Xiao Chen menatap Gunung Changyang lagi. Semakin dia menatap, semakin dia merasa bahwa itu benar-benar seekor domba raksasa yang tergeletak di tanah. Menurut legenda, itu adalah domba, salah satu dari 12 orang terkuat di zaman jahiliyah. Domba, petik 2, ya, 12 orang terkuat di zaman jahiliyah, tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, domba, monyet, ayam, anjing, dan babi, pernah mendominasi dunia selama bertahun-tahun. Orang-orang kuat ini mungkin dapat menyaingi para dewa leluhur dalam hal kekuatan saja. Xiao Chen memang tercengang. Dia tidak dapat menahan rasa heran bahwa 12 tanda zodiak dan batang surgawi serta cabang duniawi memiliki asal-usul seperti itu. Meskipun dia tahu asal-usulnya, Ciyu tetap tidak punya cara untuk menghancurkan Gunung Changyang. Dia mencoba menghancurkannya dengan kekuatan, tetapi tidak berhasil. Bahkan tombak besinya memiliki bilah yang bengkok, dan sulit untuk membelah gunung itu. Xiao Chen mengeluarkan pedang itu, tetapi tetap saja tidak berguna. Bahkan seseorang sekuat Ciyu tidak dapat melepaskan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang itu. Di tangannya, pedang itu hanyalah sepotong besi keras. Xiao Chen tidak pergi, tetapi mulai berlatih di pengasingan di dekat Gunung Changyang. Ia berharap dapat melihat Ciyu memecahkan segel dan bertemu dengan sosok legendaris itu. "Paman Ciyu, kami sudah sampai." "Paman Ciyu, jangan salahkan kami lupa memberimu sesuatu. Ayah meminta kami untuk membawanya." Setengah bulan kemudian, 2 loli kecil yang ceria muncul di Gunung Changyang seperti 2 peri. Mereka tertawa dan berbicara, dan tampaknya mereka sangat bersenang-senang selama periode ini. Menghadapi 2 boneka porselen yang cantik dan indah ini, Ciyu tidak punya pilihan selain bertanya, "Apa yang ingin kau berikan padaku?" "Pedang Xuan Yuan." Pada titik ini, kedua loli kecil itu memotong ruang, mengeluarkan pedang emas yang berkilau, dan berkata, "Ayah berkata bahwa ada lubang pedang di Gunung Changyang, dan pedang ini dapat mematahkannya." Xiao Chen membuka matanya, terbangun dari meditasinya, terbang ke langit, dan mendekat. Ketika Keke melihat kedua loli kecil itu, dia merasakan sakit kepala dan berubah menjadi seberkas cahaya putih dan lari. "Jangan lari," kedua loli kecil itu tidak mengganggu Xiao Chen kali ini, dan langsung mengejar binatang kecil itu. Ciyu membelai pedang Xuan Yuan dan mendesah, setelah mengalami malapetaka di Pulau Naga, dia tersungkur dari puncak keadaan dekat dengan dewa leluhur. Sekarang dia telah mencapai level ini lagi, aku khawatir dia tidak jauh dari menerobos ke alam dewa leluhur. Harta karun yang telah dikultivasikan oleh seorang setengah leluhur dengan hidupnya akan maju seiring dengan peningkatan kultivasi setengah leluhur. Ciyu merasakan kekuatan dan kengerian pedang Xuan Yuan. Ciyu dan Xiao Chen bertindak bersamaan, dan benar-benar menemukan lubang pedang di tengah Gunung Changyang. Ciyu memegang pedang Xuan Yuan, menusukkannya dengan kekuatan besar. Cahaya ilahi keemasan melesat lurus ke langit, di luar dugaan Ciyu dan Xiao Chen. Kemudian, garis-garis darah menyembur keluar dari lubang pedang. Meskipun itu kabut tipis, itu tampak seperti darah yang mengalir. "Apakah masih hidup?" Ciyu terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya mengerti." Kekuatan penyegelan Xuan Yuan saat itu membangkitkan vitalitasnya, membuatnya perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Setelah mengintegrasikan kekuatan Xuan Yuan, ia perlahan
Han lahan tumbuh dan bangkit. Boom! Langit runtuh dan bumi hancur berkeping-keping. Gunung-gunung di sekitarnya semuanya berguncang pada saat ini, dan batu-batu besar yang tak berujung melesat ke langit. Dari jauh, tampak seolah-olah ada hujan meteor tak berujung yang melesat di langit. Ini baru permulaan. Gunung Changyang sedang dilanda kekacauan besar, dan tampaknya tsunami telah terjadi di daerah sekitarnya. Gunung-gunung di dekatnya hancur pada saat pertama, seperti tumpukan bukit pasir, lenyap dalam sekejap di bawah air pasang. Di tengah suara gemuruh yang keras itu, gunung-gunung raksasa di sekitarnya terangkat dari tanah secara berkelompok, terkoyak berkeping-keping oleh kekuatan yang dahsyat, lalu jatuh ke langit. Seperti letusan gunung berapi, seperti kiamat telah tiba, semua yang ada di sekitar Gunung Changyang hancur, pegunungan primitif yang luas dengan cepat runtuh, dan gunung-gunung yang tak berujung hancur berkeping-keping. Kecuali Gunung Changyang, daerah sekitarnya berubah menjadi gurun keemasan, dan gunung-gunung dalam radius 500 mil hancur total. Gunung Changyang yang berlumuran darah perlahan terbelah dari lubang pedang. Semburan petir hitam menyambar dengan liar, dan guntur bergemuruh satu demi satu, membelah Gunung Changyang menjadi dua bagian. Jika dia bukan dewa leluhur, tubuhnya setelah kematian akan memiliki kekuatan seperti itu. Ciyu menghela nafas. Gunung Changyang terbelah, dan cahaya berdarah memenuhi udara, yang tidak berbeda dengan kabut darah sungguhan. Kapan Xingtian akan bangun? Teriak Ciyu. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat meletus dari perut Gunung Changyang, mengguncang seluruh bumi. Gelombang energi dahsyat melesat ke angkasa, bahkan bintang-bintang di langit pun ikut berguncang. Pada saat ini, tanah Jiushu tampak bergetar, dan semua pembudidaya merasakannya. Banyak orang tua tahu bahwa seorang pria kuat yang tak terbayangkan telah terbangun. Boom! Gunung Changyang bergetar, dan cahaya ilahi yang tak berujung melesat ke langit, terhubung dengan miliaran bintang di langit. Kepala terangkat ke langit, menerima baptisan bintang-bintang yang tak berujung di langit berbintang yang luas. Sinar bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menyinari kepala Xingtian yang terpenggal. Dia adalah seorang pria dengan penampilan yang mengesankan. Meskipun matanya tertutup, semangat kepahlawanannya, siapa lagi kalau bukan aku, terlihat jelas. Dia jelas merupakan sosok yang tak tertandingi yang mengendalikan dunia dan merupakan satu-satunya di dunia. Xingtian menari dengan tombaknya dan tekadnya yang kuat tetap ada. Inilah Dewa Perang Kyushu. Seorang pahlawan tak tertandingi yang tidak menghormati langit dan bumi di zaman kuno dan mampu bersaing dengan Kaisar Xuanyuan, yang dekat dengan wilayah dewa leluhur. Miliaran cahaya bintang mengembun menjadi cahaya cemerlang yang tak berujung, merekonstruksi tubuhnya. Seorang pria jangkung dan kuat perlahan muncul, dan matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka, memperlihatkan dua sinar cahaya yang lebih terang dari bintang dan bulan. Xingtian adalah pria yang sangat bersemangat dan tubuhnya masih dalam kondisi terbaik masa mudanya, tetapi tatapan matanya sangat dalam dan menampakkan pancaran kebijaksanaan. Tanpa jejak kegilaan yang telah terkurung selama bertahun-tahun, dia tampak sangat tenang. Memutar tubuhnya yang tinggi, dia mengangguk ke arah Ciyu dan berkata, "Akhirnya kita bertemu lagi." Xiao Chen memperhatikan dengan diam-diam dan penuh rasa hormat di dalam hatinya. Xingtian adalah dewa perang negeri ini. Orang seperti itu mungkin akan mampu menembus alam dewa leluhur cepat atau lambat. Rambut Xingtian beterbangan tak beraturan dan dia mengeluarkan suara gemuruh panjang ke langit. Gelombang suara gemuruh itu langsung menyebar hingga ribuan mil. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, energi spiritual di negeri ini telah mengering. Terlalu banyak. Hal telah terjadi selama bertahun-tahun yang tak berujung. Ciyu mendesah.
Aku merasa ada lebih dari selusin pikiran ilahi yang kuat sedang memata-mataiku. Xingtian melirik ke segala arah dan tersenyum dingin. Mereka berasal dari dunia keabadian dan dunia kultivasi, dan saat ini sedang mengizinkan murid-murid mereka untuk merebut gunung-gunung suci di dunia manusia. Ciyu menjelaskan, dalam kesan Xiao Chen, Ciyu sudah cukup kuat, seorang pria di antara pria, tetapi sebagai perbandingan, Xingtian bahkan lebih kuat, memandang rendah dunia dan berpikir, siapa lagi kalau bukan aku? Dia adalah tipe orang yang mengabaikan Tuhan. Nada bicara Xingtian tenang tetapi suaranya sangat kuat, dia berkata, tempat seperti apa dunia manusia? Biarkan mereka kembali ke tempat asal mereka. Ciyu menggelengkan kepalanya dan berkata, setengah dari mereka telah mencapai pencerahan di dunia manusia. Akar mereka ada di dunia manusia, dan hati mereka juga telah kembali ke dunia manusia, jadi mereka bisa tinggal. Jika hati mereka ada di alam lain dan mereka ingin berjuang untuk dunia manusia, aku akan mengirim mereka kembali sendiri. Kata-kata Xingtian keras dan jelas. Rambut Ciyu berkibar tertiup angin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, baiklah, mari kita kumpulkan teman-teman lama kita dan bergabung untuk menaklukkan dunia lagi. Dengus dingin terdengar dari langit yang jauh, dan Xingtian dan Ciyu melihat ke arah timur pada saat yang sama. Tubuh Xingtian sudah terkondensasi dari cahaya bintang. Dengan getaran hebat, miliaran cahaya bintang hancur dan menghilang. Dia melangkah keluar, mendekati Xiao Chen, menatapnya, dan berkata, aku mengolah kekuatan tempur, dan aku merasakan kekuatan yang sama di tubuhmu. Kemudian dia melangkah ke kehampaan dan melangkah ke arah timur. Suaranya menyebar ribuan mil, berkata, hari ini, aku, Xingtian, akan membunuh setengah dari leluhur untuk membangun prestiseku di dunia manusia. Bab 317 Bunuh Bansu. Xingtian lolos dari jebakan dan bersumpah untuk membunuh setengah leluhur untuk membangun kekuasaannya di dunia. Sosok yang tinggi dan tegak itu sama megahnya dengan gunung di kehampaan, auranya begitu kuat hingga membuat orang merasa takut. Dia melangkah ke arah timur selangkah demi selangkah, dan setiap langkah yang diambilnya akan membawanya lebih dari 100 mil ke depan. Metode misterius seperti itu sungguh menakjubkan. Rambut Ciyu berkibar tertiup angin, dan dia tampak setinggi dan tak terjangkau seperti gunung iblis kuno. Dia juga berjalan ke arah timur. Kedua raksasa kuno itu memandang rendah dunia dan umat manusia. Aura mereka yang tak terlihat itu sangat mengagumkan dan menakutkan. Xiao Chen menggunakan 8 fase kecepatan ekstrimnya untuk mengejar kecepatan lambat mereka. Mereka akan membunuh seseorang. Tidak, mereka akan membunuh leluhur setengah bela diri. Mereka bertekad dan tidak bercanda. Mereka benar-benar akan melakukan sesuatu yang akan menggemparkan dunia, tetapi mereka tidak tahu siapa yang harus dibunuh. Setelah hanya berjalan beberapa lusin langkah, Xingtian tiba di pantai Laut Cina Timur dan melangkah ke laut dari langit yang luas. Ketika Xingtian lahir, angin dan awan di segala arah bergejolak. Semua master merasakan fluktuasi yang kuat ketika dia terbangun, dan banyak kultivator bergegas ke Laut Cina Timur. Ombak biru membumbung tinggi dan awan-awan pun berhamburan, membersihkan langit biru hingga bersih. Semua pembudidaya di luar negeri merasa waspada, karena niat membunuh Xingtian tidak disembunyikan, dan ribuan pulau merasakan hawa dingin yang menusuk. Meskipun masih pertengahan musim panas, semua orang dapat merasakan suramnya musim gugur dan dinginnya musim dingin. Di kejauhan, banyak pembudidaya berdiri di cakrawala, diam seperti jangkrik, tidak berani mendekat, dan hanya bisa menonton dengan menggunakan berbagai kekuatan magis. Tepat di depannya,
Seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun berdiri di udara dengan dua pedang panjang di punggungnya. Matanya setajam bilah pedang. Dia berdiri di sana dengan tenang, membuatnya sulit untuk menebak kedalamannya. Dia menghalangi jalan Xingtian, atau lebih tepatnya, dia tahu bahwa Xingtian datang menjemputnya, jadi dia muncul terlebih dahulu dan menunggu di sini. Prajurit Xingtian. Xingtian tidak punya kata-kata tambahan. Dia sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia datang ke sini untuk membunuh leluhur Ban yang menyerbu dunia manusia. Namaku sudah lama terhapus, dan orang-orang memanggilku Sang Ahli Pedang. Pemuda itu, yang diam seperti jurang, menjawab dengan tenang. Para pembudidaya di langit yang jauh berseru, "Siapakah Master Pedang?" Dia adalah pendiri garis keturunan Sushan. Meskipun dia belum pernah ke dunia manusia di masa lalu, Taoismenya telah mengalir ke dunia manusia sejak lama. Para pendekar pedang Sushan di dunia manusia terkenal di seluruh dunia karena mereka mewarisi sebagian dari Taoismenya. Di antara mereka, yang menonjol seperti Changmei Laozu pernah menjadi tokoh berpengaruh di era tertentu di dunia manusia. Aliran Sushan memasuki dunia kultivasi secara keseluruhan dan secara alami tunduk kepada Master Pedang. Itu adalah sekte besar dan terkenal di dunia kultivasi. Kali ini, untuk beberapa tujuan, dunia kultivasi ingin menyerbu dunia manusia. King Lian, leluhur setengah tak terkalahkan, adalah yang pertama melintasi batas, diikuti oleh Dayu, Haoyi, Jianzu dan lainnya, yang turun ke dunia manusia satu demi satu. Kau ingin membunuhku? Sang pendekar pedang membawa dua pedang di punggungnya, tatapan matanya berkilat dingin. Momentum Xingtian sangat mengesankan, bagaikan gunung yang megah. Ia berkata dengan suara yang dalam, "Jiushu adalah tanah leluhurku. Kalian terus bertempur di sini dan mengganggu sungai serta gunung kami. Kalian harus dibunuh." Suaranya begitu keras hingga mengguncang langit biru dan laut biru. Lautan luas bergulung mundur, kepulauan itu bergetar, dan suaranya terdengar hingga ribuan mil. Meskipun dunia telah lama mengalami kemunduran dan tidak ada satupun master yang muncul di dunia, darah Xiao Chen masih mendidih ketika mendengarnya. Dia merasa bahwa Xingtian layak menjadi dewa perang di bumi, dan aura serta kekuatannya begitu besar sehingga dapat melampaui matahari dan bulan serta menghancurkan gunung dan sungai. Ada beberapa murid Master Pedang yang tidak yakin. Mereka berteriak dengan marah dari jauh di belakang, "Xingtian, kamu baru saja lolos dari masalah. Mengapa kamu tidak mencari tempat untuk berlatih dalam pengasingan? Kamu bertindak begitu sombong. Berhati-hatilah untuk tidak mendatangkan bencana yang fatal." Xingtian mengabaikan ucapan itu. Di hadapan orang yang begitu kuat, orang-orang itu seperti semut. Bahkan jika mereka meraung seperti guntur, itu tidak akan membuatnya merasa tergerak. Namun, beberapa orang tampaknya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang situasi tersebut, dan melihat bahwa Xingtian bersikap acuh tak acuh, mereka mengira bahwa ada sesuatu yang tabu di dalam hatinya, dan berteriak dengan lebih lancang, "Dunia gurun yang sedang merosot bukanlah sepenuhnya wilayahmu. Xingtian, jangan sombong. Kau tidak bisa menghentikan kami." Xingtian tenang, tetapi perlahan mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menunjuk ke depan. Cahaya hijau menyapu langit yang jauh. Dua kilatan petir dingin melesat dari mata sang ahli pedang. Dia menjepit gerakan pedang dengan tangannya untuk menembakkan sinar pedang guna menghalangi cahaya hijau itu. Kalau tidak para murid di angkasa yang jauh itu pasti akan musnah. Cahaya pedang dan cahaya hijau bertemu, membuat suara robek. Dua lubang hitam muncul di langit, dan kemudian kedua sinar cahaya itu menghilang pada saat yang bersamaan. Xingtian memasang ekspresi tenang saat melangkah di udara di atas laut. Dengan satu langkah,
dia langsung mendekati ahli pedang itu. Dia melancarkan pukulan, dan angin serta awan bergerak ke segala arah. Langit dan bumi kehilangan warnanya dalam sekejap. Ribuan awan bergulung dari langit yang cerah, dan terdengar ledakan guntur dan kilat. Kekuatan seperti itu tidak dapat diprediksi. Satu pukulan saja dapat menyebabkan perubahan cuaca yang drastis. Fluktuasi energi yang besar memanggil angin dan awan di langit yang jauh ke langit biru cerah di dekatnya. Sang ahli pedang mengeluarkan sebilah pedang dari punggungnya, namun alih-alih mengendalikan pedang itu dengan pikirannya seperti halnya kultivator biasa, ia memegangnya di tangan untuk menangkis. Dengan suara keras, tinju dan pedang itu beradu, menyemburkan ribuan sinar cahaya, yang lebih menyilaukan daripada kilat, sehingga mustahil bagi para kultivator di angkasa jauh untuk membuka mata mereka. Awan-awan yang tak berujung di langit langsung hancur dan menghilang tanpa jejak. Cara seperti itu sangat mengagumkan dan menakjubkan. Hanya dengan lambaian tangannya, dia dapat memerintah langit dan bumi, dan angin serta awan akan berubah dalam berbagai cara. Pada saat pertarungan, mereka berpapasan dan bertukar posisi. Xing Tian membelakangi sang pendekar pedang, menghadap ke depan, perlahan mengangkat tangan kanannya, menunjuk dengan satu jari, dan cahaya hijau muncul, melesat ke kejauhan. Xing Tian Kau, sang pendekar pedang berteriak kaget, dan mengayunkan pedang panjang di tangannya ke bawah. Cahaya pedang setebal gunung, berusaha mengejar dan menghentikannya. Xing Tian mencibir, bahkan tanpa menoleh, dia menebas ke belakang dengan tangan kirinya seolah-olah gunung sedang berguncang. Lengan kiri yang diayunkan terasa seberat 1.000.000 pon, dan kekuatan tak terlihat terpancar darinya, menghalangi cahaya pedang yang besar, seperti gunung yang memotong sungai yang panjang. Terdengar teriakan ketakutan dari langit yang jauh, tetapi kemudian berhenti tiba-tiba. Cahaya hijau yang diarahkan oleh Xing Tian menyapu langit, dan beberapa kultivator yang telah menghina dunia manusia langsung berubah menjadi kabut darah. Melihat tubuh beberapa orang di sekitar mereka hancur, para pengikut garis keturunan Sushan terdiam. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Dewa perang kuno di dunia begitu kuat sehingga membuat semua orang merasa takut. Niat membunuh yang ganas mengguncang ke segala arah. Xing Tian menghadapi master pedang seolah-olah dia sedang melihat orang biasa, seolah-olah orang itu sama sekali bukan setengah leluhur. Tubuh yang tinggi dan agung itu bergetar, dan saat tangannya melambai, tirai cahaya samar menutupi ratusan mil wilayah laut. Tampaknya tempat itu terisolasi, tetapi dapat dilihat oleh dunia luar. Itulah dunia persilatan, medan pertempuran para pendekar, dan Xing Tian adalah seorang pendekar. Seru seseorang. Jelaslah bahwa Xing Tian tidak ingin menghancurkan wilayah laut seluas 1000 mil. Ketika kultivasi seseorang mencapai level mereka, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi kapan saja. Dunia manusia adalah apa yang ingin ia lindungi dan tidak akan membiarkannya dihancurkan secara berlebihan. Xiao Chen bergegas ke suatu tempat yang tidak jauh dari tirai cahaya dengan kecepatan 8 fase, dan membuka kekuatan ilahi mata surgawi miliknya. Dia ingin menyaksikan semua yang ada di dalamnya dengan matanya sendiri. Xing Tian adalah seorang pejuang, dan pertempuran seperti itu terlalu penting baginya. Mungkin, ia dapat menggunakannya untuk memecahkan banyak masalah seni bela diri sulit yang belum pernah dipahaminya sepenuhnya. Semua pembudidaya di wilayah laut ini berkumpul di sana, semua ingin melihat sekilas dewa perang kuno. Ciyu berdiri diam tinggi di langit, melihat ke segala arah. Dia memperhatikan gerakan para leluhur setengah lainnya. Di balik tirai cahaya, pendekar pedang itu menghunus kedua pedangnya. Menghadapi sosok kuat yang legendaris ini, dia sama sekali tidak percaya diri dan mencibir,
apakah kamu benar-benar akan bertarung sampai mati?" Xing Tian tampak tenang dan kalem. Dia melangkah maju dan menjawabnya dengan tindakan. Kaki kanannya menyapu pinggangnya, dan momentumnya seperti gunung tandus yang melintasi ruang dan waktu untuk menekannya. Medan gaya yang kuat itu tak tertandingi. Sang pendekar pedang bersikap tegas, dua pedang di tangannya bersinar terang dan memancarkan ribuan sinar cahaya. Ia menyilangkan dan mengayunkannya, berusaha memotong kaki kanan Xing Tian. Namun, meskipun kedua pedangnya adalah harta karun setengah leluhur, ketika mereka menyentuh kaki kanan Xing Tian, mereka mengeluarkan suara dentang dan tidak dapat memotongnya. Kekuatan Xing Tian begitu besar sehingga kaki kanannya terasa seberat gunung. Dia mematahkan kedua pedang dan mendorong pendekar pedang itu mundur. Dia berdiri tegap, setenang jurang, dengan aura yang mengesankan, lalu melangkah maju lagi. "Kamu benar-benar akan bertarung sampai mati." Xing Tian tampak tenang dan kalem. Dia melangkah maju dan menjawabnya dengan tindakan. Kaki kanannya menyapu pinggangnya, dan momentumnya seperti gunung tandus yang melintasi ruang dan waktu untuk menekannya. Medan gaya yang kuat itu tak tertandingi. Sang pendekar pedang bersikap tegas, dua pedang di tangannya bersinar terang dan memancarkan ribuan sinar cahaya. Ia menyilangkan dan mengayunkannya, berusaha memotong kaki kanan Xing Tian. Namun, meskipun kedua pedangnya adalah harta karun setengah leluhur, ketika mereka menyentuh kaki kanan Xing Tian, mereka mengeluarkan suara dentang dan tidak dapat memotongnya. Kekuatan Xing Tian begitu besar sehingga kaki kanannya terasa seberat gunung. Dia mematahkan kedua pedang dan mendorong pendekar pedang itu mundur. Dia berdiri tegap, setenang jurang, dengan aura yang mengesankan, lalu melangkah maju lagi. Sang ahli pedang mengendurkan tangannya, membiarkan dua pedang itu bergerak bebas dan menebas ke depan, sambil mengendalikannya dari jarak jauh dengan pikirannya. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya, dan dia mengenakan baju zirah yang bahkan menutupi kepalanya, dan jiwa baru lahir di tubuhnya mengenakan lapisan baju zirah bayi. Darah mengalir ke langit, tombak muncul di tangannya, dan dia melangkah maju untuk menemui Xing Tian. Xing Tian menari dengan ganki dengan kekuatan dan keperkasaan yang tak terbayangkan. Meskipun dia tidak memegang kapak raksasa di tangannya hari ini, tangan kosongnya seperti martial ancestor yang muncul kembali di dunia. Setiap gerakannya penuh dengan kebijaksanaan. Kedua pedang itu diguncang oleh tangannya dan terus mundur, sampai mereka berada di depan ahli pedang yang datang ke arahnya dengan tombak. Suara dang yang merdu menyebar hingga ribuan mil, memekakkan telinga seperti gemuruh guntur dari langit. Xing Tian memotong ujung pedang panjang dengan satu tangan, lalu melakukan serangkaian gerakan, menggunakan tangan kiri dan telapak tangan kanan untuk terus-menerus menebas pedang berharga itu. Terdengar suara retakan, dan harta karun setengah leluhur itu hancur dan pecah, seperti bunga es kristal yang mekar, atau seperti kembang api yang meledak. Di luar tirai cahaya besar, semua orang sangat terkejut. Xing Tian benar-benar menghancurkan harta karun setengah leluhur dengan tangan kosong. Kekuatan tempur seperti itu benar-benar melawan langit. Tangan Tuhan, mata Xiao Chen bersinar terang bagaikan kilat, menatap tanpa berkedip. Adegan-adegan itu terpatri jelas di benaknya. Xing Tian benar-benar mengolah tubuh bela diri, dan dia telah melatih tangan dewa ke tingkat yang mengerikan. Dengan kekuatan seperti itu, mengapa dia masih perlu memurnikan senjata sihir? Cukup berlatih bela diri saja. Sang pendekar pedang sangat marah, dan pedang panjang lainnya mencabik langit dan bumi, membawa gelombang energi puncak leluhur setengah yang merusak, menyapu ke arah Xing Tian. Pada saat yang sama, tombak di tangannya menusuk keluar, mengarah langsung ke dada Xing Tian.
Baju zirah suci di sekujur tubuhnya bersinar terang, dan dia bagaikan dewa iblis, dengan kekuatan luar biasa dan mendominasi dunia. Dengan kekuatan yang dapat memindahkan gunung dan keberanian yang tak tertandingi, Xingtian mengguncang langit dengan satu tangan dan memegang pedang lainnya dengan kuat di tempatnya, seolah-olah dia sedang mematahkan kayu busuk. Dia mematahkan pedang yang jatuh menjadi beberapa bagian satu per satu dan menghancurkannya sepenuhnya. Dan tangan satunya, dengan akurasi yang sempurna, memblokir tombak dewa yang datang, dan bilah telapak tangannya, seperti pelangi, terus menyentuhnya. Dalam radius 100 mil yang dicakup oleh dunia persilatan, cahaya suci melesat ke langit dan aura pembunuh memenuhi udara, tempat ini menjadi tempat kehancuran. Tombak suci milik Master Pedang bukanlah harta karun biasa dan tidak dihancurkan oleh Xingtian. Setelah Master Pedang untuk sementara waktu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia melepaskan langit yang penuh dengan senjata ajaib, yang tampaknya dipenuhi dengan awan berwarna-warni, tetapi niat membunuh segera muncul. Badai yang merusak meletus, dan salah satu senjata sihir kultivasi yang tak berujung akan membuat para kultivator biasa cemburu. Namun pada saat ini, itu seperti hujan cahaya yang tak berujung, mengamuk di area seluas 100 mil. Dalam cahaya yang menakutkan itu, semua orang tidak bisa lagi melihat sosok kedua pria kuat itu, tetapi mereka semua tahu bahwa pertempuran mereka telah mencapai saat kritis. Benar saja, setelah beberapa saat, semua senjata ajaib di langit hancur, dan sosok tinggi dengan rambut acak-acakan, yang tampak seperti dewa atau iblis, naik ke langit. 9 tangan dewa, ditambah dengan berbagai seni bela diri misterius yang tidak dapat dipahami orang luar, menghancurkan semua senjata ajaib di langit. Sang ahli pedang berlutut di udara, tombak di tangannya patah, darah terus mengalir dari tangannya, baju besi di tubuhnya hancur, dan lebih dari selusin jejak telapak tangan yang jelas muncul di sekujur tubuhnya. Xingtian perlahan turun dan melangkah ke arah Master Pedang di kehampaan dengan sikap yang mengesankan. Pada saat ini, Master Pedang tiba-tiba berdiri, dan dengan kedua tangan mencabut pedang seterang matahari dari tombak dewa yang patah. Di bawah kendali kesadaran dewanya, pedang itu menusuk ke arah Xingtian seperti sambaran petir. Cahaya dingin melintas di mata Xingtian. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menangkis pedang itu, mencoba melawan pedang yang sangat menyilaukan itu. Dia terus-menerus menebasnya, tetapi dia tidak dapat mematahkan atau menghancurkannya. Dia mundur dengan tegas, tetapi pedang itu mendekat, mengikutinya seperti bayangan, dan tampaknya tidak akan berhenti sampai kepalanya dipenggal. Xingtian tiba-tiba berhenti, lidahnya berucap seperti guntur, dia mengeluarkan suara gemuruh yang panjang, tangannya terus bergerak, lalu dia memegang pedang itu sebentar. Setelah memegang gagangnya, dia mengusap pedang itu dengan tangan kanannya, dan pedang itu segera berhenti bergerak dan terpaku di sana. Tidak jauh dari situ, pendekar pedang itu memuntahkan seteguk darah di tempat. Ia tidak menyangka Xingtian begitu kuat hingga mampu meraih pedang itu dan menghapus seluruh kesadaran spiritual yang tertinggal di pedang itu. Xingtian mendekat perlahan, dengan pedang di tangan, seolah-olah gunung iblis kuno tengah menekannya. Kekuatannya yang tak tertandingi mengguncang seluruh dunia, dan setiap kali dia melangkah, dunia seakan bergetar. Sang Master Pedang tahu bahwa dia sudah tamat. Suatu kekuatan yang amat dahsyat benar-benar menekannya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Xingtian menyerang dengan kejam dan melayangkan pukulan, menghancurkan seluruh armor dewa di tubuh sang pendekar pedang. Pukulan kedua dilayangkan, dan tubuh sang pendekar pedang tercabik-cabik. Pukulan ketiga dilancarkan dan armor pada Nas Chen Sol hancur berkeping-keping. Kaki Xingtian melesat seperti badai, langsung mencabik-cabik Nas Chen Sol menjadi debu. Kemudian dia meraih udara,
dan kesadaran spiritual yang tersisa dihancurkan dengan kejam. Sang Master Pedang hancur total. Area seluas 100 mil runtuh, gelombang energi menyapu ke segala arah, dan semua orang mundur bersama, bergegas menuju langit untuk menghindari badai dahsyat yang merusak. Pada saat ini, sosok tinggi Xing Tian begitu agung, seperti gunung suci yang tidak dapat dijangkau, dan jiwa semua orang bergetar. Dia melangkah menuju Zhou Shu selangkah demi selangkah. Langkahnya sangat lambat tetapi sangat mantap. Setiap langkahnya terasa seberat 1.000.000 pon. Sosoknya yang tinggi perlahan menghilang. Namun, pikiran semua orang tampaknya belum pulih dari pertempuran tadi. Tidak lama kemudian laut mulai mendidih. Setengah leluhur sebenarnya terbunuh. Selalu sulit untuk membunuh leluhur setengah, dan biasanya mereka hanya bisa disegel. Namun sekarang Xing Tian benar-benar melakukan apa yang dikatakannya dan membunuh leluhur setengah dengan level yang sama. Membunuh orang seperti merobek lukisan. Kekuatan Xing Tian tak terbayangkan. Pertarungan tadi masih terbayang jelas di benaknya. Sepertinya dia tidak membunuh Banzu, tetapi hanya merobek lukisan. Xing Tian yang mengerikan. Dia layak menjadi dewa perang kuno di dunia. Inilah yang dipikirkan semua orang. Kelahiran Xing Tian telah menimbulkan masalah di seluruh Tiongkok. Dunia tidak bisa lagi damai. Ciyu dan Xing Tian berjalan berdampingan menuju Jiushu. Ketika mereka melewati sebuah pulau, mereka berhenti dan melihat ke kejauhan. Dayu, apakah kamu ingin mengambil tindakan sekarang? Tanya Ciyu. Tak seorang pun menanggapinya. Ciyu berkata dengan tenang, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi dunia manusia di masa lalu. Aku tidak ingin benar-benar menyerangmu sampai saat kritis. Namun, kamu seharusnya tidak membawa esensi emas dunia manusia ke dunia kultivasi. Sekarang setelah kamu kembali, tinggalkan saja. Kalau tidak, aku akan merebutnya dan menghancurkannya, dan menyebarkannya ke seluruh dunia manusia. Bab 318 Desa Kuno Huang Nitai. Xing Tian lahir, menggemparkan dunia, membunuh Master Pedang, dan menghancurkan mitos keabadian Banzu. Ciyu dan Xing Tian adalah dua dewa perang paling terkenal di Jiushu sejak zaman dahulu. Sekarang setelah mereka bersatu, dunia keabadian dan dunia kultivasi merasakan tekanan yang luar biasa. Xiao Chen memperoleh banyak hal. Ia tidak kekurangan metode untuk berkultivasi. Yang kurang darinya adalah pemahaman sejati tentang misteri tertinggi. Xing Tian juga seorang pejuang, dan semangat bela diri yang ia kembangkan memberinya inspirasi besar. Metode mendalam pada monumen langit segi 6 dan tanda seni bela diri menjadi semakin jelas dalam benaknya. Dia tampaknya samar-samar telah menyentuh tepi semacam Tao. Setelah kembali ke Kyushu dari timur, ia kembali ke desa Zulong di tepi Sungai Kuning dan mulai memahami metode kultivasi rahasia. Apa yang disebutnya sebagai pengasingan tidak berarti mengisolasi diri di kamar seperti yang dilakukan sebagian orang, tetapi bersembunyi di pedesaan dan berbaur dengan masyarakat biasa. Ketika kultivasi seseorang telah mencapai levelnya, tidak mungkin lagi untuk meningkat hanya melalui kerja keras. Hal terpenting adalah satu kata, pencerahan. Di pagi hari, Xiao Chen berdiri menghadap terbitnya matahari, tidak hanya mengumpulkan esensi hari itu, tetapi yang lebih penting, menyatu dalam konsepsi artistik yang kuat dan cemerlang. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, lalu dengan paksa menghembuskan aliran energi vital, yang berputar di sekujur tubuhnya dan menenangkan jiwanya. Cahaya pagi di sebelah timur tampak tertarik dan menembus ke bawah berupa sinar pelangi 7 warna yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Seolah-olah mata air kehidupan menyirami tubuhnya, terus-menerus membersihkan daging, darah, urat, dan pembuluh darahnya, lalu mengalir melalui tulang-tulangnya.
Inilah pembersihan sumsum tulang yang sesungguhnya, dan dalam jangka panjang, itu setara dengan terus-menerus mengubah tubuhnya. Sebenarnya, ini adalah transformasi yang lengkap. Setiap kali seorang kultivator meningkatkan alamnya, dia mengubah fisiknya dan mencapai peningkatan diri. Energi spiritual di Jiu-Shu tipis, dan satu-satunya energi spiritual eksternal yang paling melimpah adalah Yue Hua, tetapi ini sudah cukup baginya. Ia hanya membutuhkan sebagian esensi eksternal untuk memasuki tubuhnya. Saat ini, yang benar-benar perlu dilakukannya adalah merangsang potensi di dalam dirinya. Kekuatan tubuh manusia sepenuhnya mandiri. Begitu dimanfaatkan, kekuatan langit dan bumi akan dikalahkan. Untuk masuk dari luar, ia menggunakan kekuatan supranaturalnya sebagai pemandu. Untuk keluar dari dalam, ia menggunakan ilmu bela dirinya sebagai fondasi. Keduanya saling terhubung dan menyatu menjadi satu. Xiao Chen akhirnya memilih jalan untuk berlatih kekuatan supranatural dan seni bela diri. Dia tidak ingin meninggalkan dunia 8 fase dengan potensi tak terbatas. Dia juga tidak ingin menjaga gunung harta karun segel seni bela diri tanpa masuk. Meskipun menyakitkan dan bahkan bertentangan untuk mengolah keduanya, ia tetap bertahan. Dari bahaya awal hancur hingga integrasi lambat saat ini, ia telah mengalami terlalu banyak bahaya. Saat angin bertiup lembut, Xiao Chen berdiri di samping jalan tanah liat di pintu masuk desa, menghadap ke arah Sungai Kuning, membiarkan pohon willow dan pohon lokas kuno di sampingnya bergoyang. Tubuh dan pikirannya menjadi satu, menyatu dengan dunia, seolah-olah dia telah menjadi bagian dari jalan tanah ini. Adegan pertempuran muncul dalam pikirannya, dan dia seakan mengalami pertempuran hidup dan mati sekali lagi, bertarung dengan pikirannya alih-alih tubuhnya, mengembangkan sendiri berbagai situasi hidup dan mati dan mengalami kondisi pikiran itu. Secara bertahap semua gambar memudar, dan tampaknya seolah-olah dialah satu-satunya yang tersisa di dunia. Esensi, energi, dan jiwanya bersatu, menyatu ke dalam surga dan bumi. Kesadarannya perlahan terpisah dari tubuhnya, perlahan bangkit, dan tercetak pada kekosongan yang tak berujung. Apakah itu yang disebut Tao? Dia mendekat, menyentuhnya dengan lembut, mencoba menyatu dengannya. Beberapa burung gunung terbang turun dari pohon belalang kuno dan hinggap di tubuh Xiao Chen. Burung-burung itu tidak bisa lagi merasakan napasnya dan menganggapnya sebagai bagian dari alam. Xiao Chen terpaku di sana bagaikan fosil, pikirannya tenang dan tubuhnya diam seperti jurang, seakan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kesadaran spiritual berubah dari virtual menjadi nyata, perlahan kembali dari kehampaan tak berujung, dan semua hal di dunia perlahan muncul. Bumi tampak seperti organisme hidup yang besar. Kesadaran Xiao Chen yang tenang merasakan denyut bumi. Jantungnya mengembang, seolah-olah akan menyebar ke bumi yang tak berujung. Dalam momen singkat itu, ia seolah telah melakukan perjalanan melintasi 9 provinsi dan memasuki zaman kuno yang luas. Ini adalah perluasan dan penyebaran ganda dari ruang dan waktu. Kemudian kesadaran spiritualnya melesat naik dan terbang menuju pusat alam semesta, ingin terukir di titik abadi di alam semesta yang luas ini. Kehampaan tak berujung, kegelapan tak berujung, jejak spiritualnya sekali lagi berubah dari nyata menjadi maya, seakan-akan mengembangkan bentuk maya dan nyata di alam semesta. Matahari merah terbenam di sebelah barat, dan matahari terbenam mewarnai desa menjadi merah. Xiao Chen terbangun dari keadaan pikirannya yang misterius dan berjalan menuju rumah. Penduduk desa sangat sederhana dan jujur. Ketika mereka mengetahui bahwa dia sedang berlatih, mereka tidak mengganggunya. Meskipun ia baru berlatih seperti ini selama beberapa hari, Xiao Chen merasa bahwa kesadaran spiritualnya telah menjadi jauh lebih halus. Setelah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya,
sudah waktunya baginya untuk menetap. Saat ini, latihan semi terpencil semacam ini cocok untuk tubuh dan pikirannya. Iya, Keke yang menghilang beberapa hari lalu muncul. Gadis kecil itu tampak licik, dengan mata besar yang berbinar-binar, seolah-olah dia bersalah atas tindakan mencuri. Ada apa? Di mana dua loli kecil itu? Tanya Xiao Chen. Keke ragu-ragu, dan akhirnya membuka surga yang hilang. Linglong dan Tutu di dalam berteriak dengan marah, "Benda-benda kecil, biarkan kami keluar." Xiao Chen tidak bisa menahan tawa. Beberapa hari yang lalu, kedua loli itu mengejar Keke, tetapi mereka malah dipenjara. Biarkan mereka pergi. Bagaimanapun, mereka adalah putri Kaisar Huang, dan Xiao Chen tidak ingin membuat Kaisar tidak senang. Keke menggelengkan kepalanya dan menggambar dengan sangat serius. Dia menganggap kedua loli itu sebagai monster, yang terlalu menakutkan baginya. Sosok-sosok muncul di kejauhan, dan 3 bayangan terbang di atas seperti 3 meteor. Seorang pria dan 2 wanita turun dengan pedang. Tampaknya pria itu lebih unggul, dan 2 wanita itu, satu memegang pedang untuknya, dan yang lainnya memegang gukin untuknya. Seorang gadis yang cerdas mengamati sekeliling desa dengan mata yang bergerak-gerak, dan berkata, "Ini seharusnya desa itu." Gadis lain bertanya dengan bingung, "Apakah ini desa kuno dalam legenda?" Pemuda itu tidak tampan, dan penampilannya sangat biasa, tetapi ia memiliki temperamen yang luar biasa dan tenang serta kalem. Ia adalah tipe pria dengan penampilan biasa tetapi memiliki pesona khusus, dan orang-orang akan mengingatnya hanya setelah 1 kali pertemuan. Dia melihat Xiao Chen tidak jauh dari sana, tersenyum, dan berkata kepada kedua gadis itu, "Ya, di sini." Xiao Chen menatap mereka dengan tenang tanpa mengatakan apapun. "Aku tidak menyangka kau juga ada di desa ini. Apakah ini kebetulan?" Pemuda biasa namun luar biasa itu tersenyum dan berkata, "Aku tahu kau adalah Xiao Chen, orang yang membunuh Deng Yu yang setenar aku. Tolong jangan bersikap bermusuhan. Aku tidak di sini untukmu kali ini. Aku hanya ingin berlatih di desa ini." Kedua gadis itu menatap Xiao Chen dengan heran. Jelas, mereka telah mendengar tentang perbuatan Xiao Chen sejak lama. "Jika kalian datang ke sini hanya untuk berkultivasi, mengapa kalian memilih desa ini?" Xiao Chen menatap mereka dengan tajam. "Mengapa kamu berlatih di sini juga?" tanya pemuda itu alih-alih menjawab. "Karena aku lahir di sini." Pemuda itu menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata, "Ini adalah tempat kelahiranmu. Sebagai seorang kultivator, tidakkah kau tahu bahwa desa ini sedikit tidak biasa? Ini telah menjadi desa sejak zaman primitif dan bodoh. Dapat dikatakan bahwa desa ini kuno dan sudah ada sejak lama. Namun, sangat sulit untuk menemukannya." Petik 2. Aku tidak tahu. Apa istimewanya? Melihat bahwa pihak lain tidak memiliki niat untuk membunuh, Xiao Chen secara alami tidak menunjukkan permusuhan. "Tidak apa-apa, aku hanya mengetahuinya secara kebetulan dan ingin datang dan melihatnya." Boom! Bumi berguncang hebat, dan seorang tua gila yang ceroboh keluar dari desa. Itu adalah Sun Waisan. Dia melambaikan lengan bajunya, dan embusan angin bertiup kencang, yang segera membuat ketiga kultivator muda itu terbang ke langit. Ketiganya sangat terkejut. Pemuda itu bertanya dengan ragu, "Apakah kamu penjaga desa ini?" Dia jelas tidak mengatakan yang sebenarnya tadi, dan baru saat itulah dia menunjukkan keterkejutannya. "Pergi sana, dan jangan coba-coba menyerang desa ini, kalau tidak aku akan membunuh semua orang." Meskipun Sun Wai Sanping terlihat seperti orang tua gila di hari kerja, dia tampak sangat serius saat ini, dengan niat membunuh yang jelas terlihat di matanya. Seorang gadis muda di udara mendengus dingin,
dan menjentikkan jari-jari gioknya dengan ringan. Suara piano meledak, seperti pedang surgawi yang memotong langit, merobohkan cahaya perak yang tajam. Keluar, terdengar suara gemuruh dari luar gunung, seperti guntur. Angin kencang bertiup ke langit dan gadis yang memainkan piano itu terhempas beberapa mil jauhnya. Namun, gelombang suara itu tidak menyebar ke seluruh desa. Gelombang suara itu tampaknya terkonsentrasi ke satu arah dan semuanya mengenai gadis itu. Pemuda itu berbisik kepada wanita lainnya, "Pergilah." Dan mereka terbang menjauh. Xiao Chen berjalan dengan bingung dan bertanya, "Ini adalah desa kuno di zaman kuno. Rahasia apa yang disimpannya?" San Waisan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini terkait dengan naga leluhur dan segel 9 provinsi. Detailnya, aku tidak tahu. Ikutlah denganku. Aku menggali sesuatu dari desamu beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu apa itu. Sebuah platform lumpur kuning polos dan biasa saja. Itu ditempatkan di halaman bobrok tempat tinggal San Waiwan. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Itu tampak seperti produk setengah jadi paling kasar yang ditumpuk dengan santai oleh pengrajin tingkat terendah dengan lumpur kuning. Tingginya tidak lebih dari 1 meter dan diameternya 1,5 meter. Itu bergelombang dan kasar." San Waisan berkata, "Bahkan dengan kemampuanku, aku hampir tidak dapat merusaknya sama sekali." Dia merasa bahwa ini milik desa ini, dan dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya, jadi dia memberikan platform lumpur kuning biasa ini kepada Xiao Chen. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Chen berlatih sambil bermain-main dengan platform lumpur kuning. Ketika dua orang tua berusia 100 tahun di desa itu melihatnya, mereka terkejut. Ketika kita masih muda, para tetua dari generasi sebelumnya masih hidup dan mengatakan bahwa ada sebuah panggung lumpur kuning di Chunzi kita. Bagaimana bisa muncul lagi? Kedua lelaki tua itu menyentuh panggung lumpur kuning itu dengan gemetar, menunjukkan ekspresi ragu, dan berkata, "Itu sama seperti yang dijelaskan lelaki tua itu." X. Yao Chen cukup terkejut dan bertanya, "Apakah ada legenda?" Petik 2. Dikatakan bahwa panggung lumpur kuning ini sangat jahat. Tidak ada yang tahu detailnya. Xiao Chen, sebaiknya kau buang saja. Bagaimana mungkin Xiao Chen membuangnya? Pada akhirnya, dia duduk di panggung lumpur kuning untuk berlatih. Awalnya, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun suatu hari, saat ia menyatu dengan dunia dan hampir menyatu dengan alam, tiba-tiba ia mendengar suara-suara samar. Seperti mantra Buddha seperti Om, Ma, Ni, Pa, Mi, dan Mo. Om merupakan suara alam surga, Ma merupakan suara alam asura, Ne merupakan suara alam manusia, Mi merupakan suara alam binatang, Mai merupakan suara alam hantu kelaparan, Mo merupakan suara alam neraka. Menurut legenda, Buddha dan Jieyin masing-masing menguasai 3 kata dan dapat mencapai alam tertinggi. Jika keenam kata ini digabungkan menjadi satu, mereka dapat melawan 6 alam reinkarnasi. Xiao Chen mendengarkan dengan saksama dan merasa bahwa suara itu sangat berbeda dari suara agama Buddha. Suara itu tampak seperti suara kuno yang lebih primitif. Meskipun hanya ada beberapa suku kata kuno, tidak hanya sulit untuk ditangkap, tetapi bahkan lebih sulit untuk ditiru bahkan jika Anda mendengarnya. Apa sebenarnya Huang Nitai? Xiao Chen merasa ngeri, merasa seolah-olah dia sedang duduk di jurang iblis.